Carlos Sainz, idola para kaum hawa. Tapi kalau ngomongin nama Carlos Sainz, banyak orang langsung ingat dengan legenda rally, yaitu Carlos Sainz Namor atau Carlos Sainz Senior, juara dunia rally 2 kali atau yang biasa dijuluki dengan El Matador. Tapi kali ini kita nggak akan bahas sang ayah, melainkan membahas sang anak, yaitu Carlos Sainz Junior. Jadi bagaimana kisahnya dari anak kecil sampai bisa menjadi pembalap di Formula One? Mari kita bahas. I only have to overtake like Daniel Ricciardo, claro. Carlos Sainz Vázquez de Castro atau And my full name is Carlos Sainz Vázquez de Castro, Cenamor, Rincón, Rebollo, Virto, Moreno, de Aranda, Don Perú, Goitia Pérez del Puga. Non è vero. Sí, te juro. Namanya panjang banget ya cuy. Sainz lahir di Madrid, Spanyol 1 September 1994. Ayahnya Carlos Sainz Namor dan ibunya Reyes Vázquez de Castro. Dari kecil, Carlos Sainz udah hidup di atmosfer motorsport. Ayahnya, Carlos Sainz Namor, adalah juara dunia rally 2 kali dan pamannya Antonio Sainz juga pembalap rally. Bisa dibilang balapan itu udah bagian dari darah keluarganya Carlos. Meski begitu, Carlos Sainz kecil nggak langsung mengikuti jejak ayahnya ke dunia rally. Dia lebih tertarik kepada mobil yang berada di aspal, apalagi mobil dengan single seater. Di usianya yang ke-11 tahun, Carlos Sainz mulai serius untuk mengikuti go-kart. Tahun 2008, dia mengikuti kejuaraan go-kart di Spanyol dan mulai menunjukkan bakatnya. Dan gak perlu lama, di tahun 2009, Carlos menjuarai beberapa balapan go-kart besar termasuk Asia Pacific Karting Championship. Prestasi ini bikin namanya dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Spanyol. Carlos Sainz langsung pindah ke balapan mobil. Debutnya di Formula BMW Europe di tahun 2010 cukup oke. Dan di tahun berikutnya ia masuk ke program juniornya Red Bull. Puncak masa juniornya datang di Formula Renault 3.5 Series tahun 2014. Carlos tampil dengan dominan dengan memenangkan 7 balapan dan keluar sebagai juaranya cuy. Dan ini juga salah satu hal yang bikin Red Bull yakin bahwa Carlos Sainz ini bisa untuk naik ke Formula One. Fun fact-nya, Carlos Sainz ini sering diberi julukan yaitu Mini Matador karena gaya balapnya cuy, yang katanya agresif tapi tetap cerdas, kayak ayahnya yang dijuluki El Matador. Dan benar saja cuy, Carlos akhirnya debut di Formula One bersama tim Toro Rosso atau tim juniornya Red Bull. Dia jadi rekan timnya orang yang bikin heboh dunia dan yang memang juga anak ajaib sebenarnya, yaitu Max Verstappen cuy, yang baru berusia 17 tahun. Jadi buat Carlos Sainz ini bukan debut yang santai. Para media lebih banyak ngomongin Verstappen karena katanya anak ajaib. Walaupun memang faktanya sampai sekarang Verstappen ini salah satu anak ajaib cuy. Meski begitu, performa debutnya Carlos cukup solid. Dia beberapa kali start ke 10, tapi ya banyak apesnya juga karena masalah teknis, jadinya dia gak bisa dapat poin. Dia menutup musim debutnya dengan mengumpulkan total 18 poin. Untuk seorang rookie ya dibilang lumayan enggak, dibilang lumayan juga iya. Jadi oke lah. Tahun 2016 Carlos makin matang, udah mulai mateng nih cuy. Dia sering finish di P6 ataupun P8 dan dia berhasil mengumpulkan 46 poin. Itu udah lumayan dari debutnya hanya di belasan. Meskipun sang anak ajaib Verstappen dipromosikan ke Red Bull, tapi Carlos Sainz tetap menjadi tulang punggungnya Toro Rosso. Dan benar saja di tahun 2017 dia makin pede cuy. Highlight terbaiknya adalah dia bisa finish P4 di GP Singapura. P4 Carlos. Boom shakalaka. Gran. Vamos, vamos. GP yang sumpek dan panas ya. Namun di pertengahan musim Carlos Sainz harus dipinjamkan ke Renault. Ia merasa prospek masa depannya untuk sukses terbatas dalam sistem Red Bull cuy. Karena di Red Bull kan udah jelas Verstappen sentris ya. Terus juga pembalap kedua kan udah banyak ngantri juga gitu dari akademi Red Bull. Jadi emang kalau memang tidak bisa perform di Red Bull bisa-bisa ditendang gitu aja. Setelah Carlos akhirnya pindah ke Renault, kita lanjut ke Renault cuy. Carlos Sainz pindah ke Renault dengan teammate-nya Nico Hülkenberg atau Nico Hülkenberg. Sag's mal ein bisschen männlich. Dan memulai debutnya di GP Amerika dan langsung tampil impresif nih cuy. Dia berhasil finish di P7 dengan tim barunya. Itu lumayan solid. Lalu lanjut ke musim 2018. Jadi Carlos sama Renault tuh adalah bagian paling penting dalam karirnya Carlos Sainz ini. Di papan tengah, mobil Renault ini cukup kompetitif. Carlos konsisten mengumpulkan poin dan dia berhasil 3
kali finish di zona poin. Dengan hasil terbaiknya yaitu P5 di Azerbaijan Baku. Dia mengakhiri musim dengan mengumpulkan total 53 poin dan finish ke-10 secara klasemen. Hanya beda dikit dengan rekan timnya yaitu Nico Hülkenberg. Tapi dan lagi-lagi karena kontrak pinjamannya dengan Renault selesai dan Red Bull nggak mau ngambil Carlos lagi, Renaultnya malah ngambil Daniel Ricciardo cuy. Jadi mau nggak mau Carlos harus nyari tim baru lagi. Datanglah kesempatan besar dari McLaren yang lagi rebuild, yang pada saat itu juga ditinggalkan oleh Fernando Alonso. Awalnya sih pas Carlos bergabung sama McLaren banyak orang yang meragukannya cuy. McLaren waktu itu cuy, bukan McLaren kayak sekarang yang McLaren di atas. Itu McLaren lagi terpuruk-terpuruknya di bawah. Istilahnya lagi fase rebuild bersama Zac Brown. Zac atau Zac ya? Zac. Ya itulah Zac Brown. Carlos datang sebagai pembalap yang sudah matang dan ditemani oleh rookie kocak Lando Norris. Sekarang masih kocak atau kocak beneran ya? Duo ini jadi favorit fans karena chemistry mereka yang menyenangkan. Ya memang pada saat itu banyak ketawanya Lando sama Carlos ini. Musim 2019 dimana salah satunya McLaren bisa bangkit. Carlos memimpin tim di papan tengah dan beberapa kali tampil luar biasa di beberapa balapan cuy. Puncaknya adalah di GP Brazil tahun 2019. Dimana pada saat start Carlos ada di posisi ke-20 cuy. Tapi pada saat finish dia bisa di posisi ketiga dan naik podium. Itu jadi podium pertama McLaren yang terakhir kali di tahun 2014. Jadi buat McLaren, Carlos dan semuanya mungkin sangat emosional. Nah, di sini mungkin cuy, karena keberhasilan ini dan konsistensi Carlos Sainz, Ferrari tertarik untuk merekrutnya. Dan benar saja, di tahun 2021 Carlos Sainz bergabung dengan Ferrari. Tentu ini menjadi mimpi besar untuk semua pembalap. Banyak orang mengira bahwa dia hanya menjadi pembalap kedua di belakang Charles Leclerc, tapi dia justru mengagetkan semua orang. Di musim debutnya bersama Ferrari, Carlos meraih 4 podium, termasuk P2 di Monaco dan menutup musim dengan posisi kelima di klasemen, lebih tinggi dari Charles Leclerc. Lalu di tahun 2022 adalah tahun yang bersejarah bagi Carlos Sainz. Ferrari kembali kompetitif berkat regulasi baru dan Carlos berhasil meraih pole position pertamanya dan kemenangan pertamanya di Formula One, yaitu tepatnya di GP Silverstone di Inggris. From pole position is going to take victory, and for the first time in Formula One, Carlos Sainz is victorious. Meski Ferrari gagal merebut gelar pada saat itu, Leclerc yang hampir-hampiran mendekati lah, yang paling mendekati dengan Verstappen, Carlos tetap menjadi salah satu pembalap yang paling konsisten yang ada di grid. Lanjut ke tahun 2023. Saat Ferrari kesulitan melawan Red Bull, Carlos lagi-lagi mencuri perhatian. Dia jadi satu-satunya pembalap yang menang balapan di luar Red Bull. Yang pada saat itu tahun 2023 kita ngedengarnya Wilhelmus lagi. Aduh, pada saat itu ia menang di GP Singapura. Lanjut ke musim 2024, di mana ini musim terakhirnya nih di Ferrari. Dia berhasil memenangkan 2 balapan, yaitu di GP Australia dan GP Meksiko, serta finish di posisi kelima secara klasemen pembalap dengan poin terbanyak selama ia membela Ferrari. Lagi-lagi nih, Ferrari memutuskan untuk mendatangkan Lewis Hamilton pada musim 2025 cuy. Yang datangnya Sir Lewis Hamilton. Ya mau gimana lagi, nasib babang Carlos lagi-lagi harus keluar dan mencari tim baru nih cuy. Carlos Sainz akhirnya memilih bergabung bersama Williams di tahun 2025 nih cuy. Banyak orang yang terkejut sebenarnya, tapi memang tim ini tim legendaris. Walaupun pada tahun 2025 tim ini masih di papan tengah, tapi mungkin ini menjadi tantangan baru dan kesempatan untuk Carlos Sainz untuk membangkitkan tim legendaris ini. Dan dia juga percaya dengan proyek jangka panjangnya Williams. Di bawah tangan James Vowles sendiri, Williams sudah berbenah dengan inovasi teknologi terbaru nih cuy. Dan mereka melihat Carlos sebagai pembalap berpengalaman untuk memimpin proyek jangka panjang ini. Dan ya benar saja, Carlos Sainz, Albon, dan Williams berhasil memimpin proyek ini sampai pertengahan 2025 dengan cukup baik. Sampai pertengahan 2025,
William berhasil mengumpulkan poin 101 poin. Ini lebih besar daripada mereka selama 7 tahun ke belakang hanya mampu mengumpulkan 84 poin. 7 tahun 84 poin cuy. Selain itu ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu di GP Baku Azerbaijan. Carlos Sainz berhasil podium ketiga. Ini lebih dulu daripada Sir Lewis Hamilton di Ferrari dan berhasil mengembalikan William ke podium setelah ia terakhir kali bersama George Russell di tahun 2021 masa-masa Covid. Dan yang terbaru nih cuy, di Sprint GP US setelah racing incident dari duo McLaren, Carlos mampu mencuri posisi podium ketiga lagi. Lagi-lagi Babang Sainz mampu menunjukkan kelasnya nih cuy. Gokil. Babang Sainz sekarang udah berumur 31 tahun. Dia adalah pembalap berpengalaman. Kita tunggu lagi nih kemana dan bagaimana Carlos Sainz karirnya di Formula One. Bakal sejauh apa. Jadi mungkin itulah pembahasan mengenai pembalap Carlos Sainz. Coba kalian komen kira-kira kita harus bahas siapa, apa dan bagaimana. Jangan lupa like, komen dan subscribe.